Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Halaman 185. Wal hadithul ladzi yastanidu ilaihi ulaika alladzina yuriduna ayyazulu bainahu. Ya, wal hadithu, dan adapun hadis, alladzi yastanidu ilaihi, yang bersandar kepada hadis ini, ulaika alladzina, adalah mereka-mereka, yuriduna, yang mengharapkan mereka-mereka itu, ayyazulu, yakni apa? Muter-muter, bainahu, di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baina ummatihi, dan di antara umatnya baginda Nabi, fi nahiyatin, dalam apa? Dalam pencariannya, wa ma yadhhabuna, dan mereka-mereka yang pergi, mereka-mereka yang tidak menerima, ilaihi, pada hadis itu, fi nahiyatin ukhra, pada penerimaan yang lainnya. Fa innahu, maka sesungguhnya hadis ini, yatakallamu, berbicara hadis ini, menerangkan hadis ini, anil masajidi, dari beberapa masjid, khassatan, secara tertentu. Yaqulu, mereka berkata, manusia, terhadap hadis ini, linnasi, kepada sesama manusia, atau yaqulu, bersabda baginda Nabi dengan hadis ini, linnasi, bagi manusia. Antum, kamu semua, adalah uqala'u, orang-orang yang mempunyai akal. Yajibu, yang wajib, antusona a'malakum, antusona a'malakum, yakni menjaga, merawat, a'malukum, segala amal perbuatan kamu, anil ba'si, dari anil absi, dari main-main, alladzi la faidata fihi, yang tidak ada faidahnya dalam bermain-main itu. Wa usikum, maka kemudian aku berwasiat pada kamu sekalian, alla tusafiru, janganlah kamu sekalian pergi bepergian, wa tahammalu, dan kamu sekalian membawa, mata'ibas safari,
yakni beberapa kesulitan dalam perjalanan, wa masyaqqatu dan masyaqqah, kesusahan dalam perjalanan, min ajli dari arah antusallu yakni kamu sekalian melaksanakan salat, bimasjidin ada di satu masjid, min masajidid dunia dari beberapa masjidnya dunia. Fahimina maka hendaklah kamu sekalian mesti memahami annalahu bahwa sesungguhnya masjid-masjid itu fadlan lebih utama ala ghairihi selain masjid yang lainnya. La taf'alu jangan kamu sekalian kerjakan dzalika pada pepergian itu, fa innakum maka sesungguhnya kamu sekalian tats'ubuna fi safarikum yakni yang disertai dengan susah payahnya perjalanan kamu, bila faidatin dengan tanpa faidah, ta'udu alaikum yang kamu sekalian kembali, li'annal masajida karena bahwa sesungguhnya masjid-masjid itu kullaha semuanya masjid bi mustawa di dalam tempat mustawan wahidin yakni pada satu tempat yang satu, la fadla li ba'diha ala ba'din yang tidak ada keutamaan dari sebagian masjid ala ba'din atas bagian masjid yang lainnya. Jadi maksudnya tidak dianjurkan kita oleh syariah agama kalau pepergian ini selain pepergian yang ada faidahnya, yang ada manfaatnya, dan jangan sampai meninggalkan jelas Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi adalah 3 masjid yang diutamakan oleh Allah. Tapi kalau masjid-masjid yang lainnya selain masjid yang 3 itu tidak ada keutamaan yang satu dengan yang lainnya. Tapi buat kita orang yang berakal, apabila menerima isyarat-isyarat Allah, sabda Rasulullah, maka semuanya harus kita terima. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ada juga di sini hikmahnya, yang ketika kita bepergian dari rumah ke satu tempat, safar namanya, perjalanan ini pasti ada mudaratnya, perjalanan ini pasti ada kesulitannya, perjalanan ini pasti mengalami ada susah payahnya. Sebab as-safar qit'atum minal azab, perjalanan itu pasti ada nggak enaknya. Di pesawat enak apa enak? Enak. Tapi kalau baru naik pesawat sebentar. Tapi kalau pas lagi naik pesawat di sebelahnya aki-aki tidurnya ngorok, enak apa enggak? Itu qit'atum minal azab. Pengen kencing, pengen buang air kecil, nggak biasa kalau pakai tisu, ada airnya juga kecil dikit.
Nauzubillah, apalagi pengen buang air besar nggak ketahan, repot apa repot. Jadi bayangannya tuh yang naik pesawat enak, ada nggak enaknya, karena kebelet pipis sama kebelet buang air besar. Dua, datang waktu sholat kita masih di pesawat, sedangkan kita mesti punya wudhu. Kalau sholat mau wudhu di toilet nggak mungkin, mau pakai aqua nggak mungkin, sekarang pakai disemprot. Nah, disemprot kan ada tuh wudhunya. Kalau airnya banyak semprot, airnya banyak semprotin. Tapi ngusapnya biar benar, sekali usapan rata boleh. Atau tangan, pas lempengan tangan semprotin semua. Tapi kalau sudah airnya ini lewat sini nih, lewat pergelangan tangan, lewat sikut, kalau sudah lewat sikut airnya disemprot udah basah, awas tangannya sekali aja, liatin. Biar rata, jangan terlepas. Kalau bisa nyemprotinnya kanan dulu, semprotin biar basah, kiri biar basah. Jangan sampai enggak paham. Sekarang wudhu ada yang pakai disemprot wudhu, ya, muka semprotin biar basah. Udah basah di basuh sekali tapi rata airnya, jangan lepas tangannya. Yang kanan semprotin biar basah lewat sikut, semprot sini, semprot sampai lewat sikut. Habis disemprot dibasuh, dibasuh, diusap biar rata. Jangan lepas tangan yang kiri, langsung tangan kanan membasuh tangan, jangan lepas. Paham? Paham? Kemana-mana harus bawa peralatan Bapak-bapak jangan lupa, kemanapun kita pergi, pakaian kita harus bersih, pakaian kita harus suci, karena kita mau melaksanakan Ibu-ibu jangan cuman snacknya doang dipikirin. Mau berangkat ke puncak aja semalaman gak tidur, kedakar kedeker aja, apa aja dibawa, tapi mau kena ketinggalan. Ada apa enggak yang begitu? Jangan. Saya nggak pakai mukena, oh boleh pakai mukenanya, ininya pakai jilbab, kemudian tertutup pas lempengan muka, nih pakai mukena, ininya di sini nih. Halo, jangan menang di gaya, syariatnya nggak cukup di sini nih mukena, jadi sini ininya jangan terbuka. Kalau pakai jilbab, jilbabnya kemariin. Ada mukena sekarang ibu-ibu yang di sini makanya ya, boleh, asalkan jilbabnya di sini. Pastikan kudungannya itu bersih, suci, boleh dipakai untuk sholat. Pakai mukenanya yang di sini nggak apa-apa. Pakai kaos kaki boleh.
atau bajunya dipanjangin ke bawah, atau paling enak ibu-ibu pakai sarung suaminya karena awaknya gede ya. Kalau ibu-ibu ya lebih aman pakai sarung suaminya diikat pakai mukena. Ingat mukenanya jangan sampai dagu bagian bawahnya itu kelihatan, apalagi ada rambutnya yang paham itu paham. Awas nih, sholat itu harus tertib, tempatnya udah bagus, mudah-mudahan masjid raya enggak terkena najis karpetnya. Kalau air hujan bocor kemudian kena karpet, najis apa enggak? Najis apa enggak? Lah kalau ada tikus yang kencing tikus, lihat, najis itu ada warnanya, ada rasanya, ada baunya. Kalau baunya bau kencing kucing, bau kencing tikus, najis jadinya. Halo, halo, ini PJLP mesti perhatiin, jangan sampai ada kucing yang masuk. Kucing masuk kadang-kadang enak aja diangkat kakinya, dia kencing. Nih. Tapi kalau air hujan bocor nih, kemudian basah nih karpet, karena karpetnya tebel, dipasangnya juga pasangan yang permanen. Nah basahnya itu lama-lama karena musim hujan lagi, bau apek ya. Bau apek apa enggak? Kalau bau apeknya karena air kemudian belum kering, nggak kena udara, bau apek, nggak apa-apa, sah sholatnya, karena ini kena bukan karena najisnya tikus atau najisnya paham itu paham. Makanya masjid itu jangan sampai anak-anak yang belum paham, belum diajarin sama orang tuanya, kencing aja, habis kencing kagak cebok lagi, masih ada najisnya, dia belum sunat, nempel sama bapaknya, nempel sama ayahnya, biarin baju ayahnya itu bersih, ketempelan anaknya yang tadi pipisnya enggak dibasuh sama air, jadilah ini najis. Kalau najis sholatnya enggak sah, karena sholat mesti suci badannya, suci tempatnya, suci pakaian. Tapi kalau kita enggak tahu, anak kita pipis sendirian, dia enggak cebok lagi, pegang aja orang masih kecil ya enggak apa-apa, itu mah kita enggak tahu. Anak yang belum sunat gimana dibawa ke masjid? Halo, tanya anak belum sunat nggak boleh ke masjid, nanti dia masih bawa najis. Ya tapi kalau sunatnya udah gede nggak sembayang tuh anak. Kayaknya sunat itu bagusnya sejak kecil. Ojo kaya wong wetan kelas 3 SMP nembe sepit, udah pacaran baru wong edan. Sunat itu yang kecil bagusnya, jadi air seninya lancar, najisnya juga tidak tersisa. Begitu ya Bu? Ya Pak? Ya oke, tuh masalah najis. Nah, perjalanan yang dianjurkan diantaranya 3 masjid. Yang 3 masjid ini harus betul-betul
kita tanamkan dalam hati kita, orang yang berakal, orang yang bersyariah, orang yang beriman. Anjuran Ahlus Sunnah, masjid semuanya di dunia selain Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, semuanya adalah sama kecuali 3 masjid. Paham begitu? Paham ya? La yafhamu anna dzalika ala umumihi bal fid dunya masajidu salasatun laha maizatun ala ghairiha minal masjidi hiya al masjidul haramu bimakkata wal masjidun nabawiyyu bil madinati al munawwarati wal masjidil aqsa bisyami. La tabhamu, tidak dianjurkan, begitu penting bagi kamu sekalian, anna dzalika, bahwa sesungguhnya yang demikian itu, ala umumihi, atas keumumannya, bal fid dunya, kan tetapi di dunia, masajidu, ada masjid-masjid, salah satu yang 3, laha, atas masjid itu, maizatun, yakni berbeda-beda, ala ghairiha, atas yang lainnya, minal masajidi, dari beberapa masjid. Hiya, adapun masjid itu adalah al masjidul haramu, masjidil haram, bimakkah, di Makkah, wal masjidun nabawi, dan masjid nabawi, bil madinati, di kota Madinah, al munawwarati, yang bercahaya, wal masjidul aqsa, dan masjidil aqsa, bisyami, di Syam, sekarang Palestina. Kita doain saudara-saudara kita di Palestina, semoga diberikan kekuatan oleh Allah. Umat Islam di Gaza, banyak yang bacanya Gaza, aslinya Gaza. Mudah-mudahan umat Islam di Gaza, di Palestina, diberikan perlindungan oleh Allah. Yang diancam sama presiden terpilih Amerika, Palestina mau dijadiin apa? Neraka, mau dijadiin belum jadi neraka Palestina. Allah sudah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Hollywood, tempat rumah-rumahnya artis di Amerika, terbang, berapa jumlahnya? Ribuan, belum padam. Pemadamnya top markotop, negara superpower, negara adidaya. Pemadamnya pakai helikopter, bukan kayak pemadam Indonesia yang nguing, pantang pulang sebelum rebutan selang. Apinya belum mati tapi sudah rebutan. Tapi Indonesia alhamdulillah tidak pernah terjadi kebakaran sedahsyat di Amerika yang presiden terpilihnya takab. Dibuktikan oleh Allah, manusia tidak boleh negara adidaya si adidaya,
superpower si superpower, tapi kalau sombong mah Fir'aun aja sombong hancur apa hancur? Abu Jahal sombong hancur apa hancur? Abu Lahab sombong hancur apa hancur? Terus Qarun sombong apa enggak? Hancur apa enggak? Baru lagi kelasnya presiden. Makanya disinilah pentingnya kalau milih pemimpin jangan yang apalagi ngelawan hukum. Pakai helikopter anginnya tambah gede, akhirnya merembet kebakarannya kemana-mana. Iya, ada yang ngomong wah itu beritanya hoax, berita palsu. Palsu apaan? Di TV One, di Kompas, setiap stasiun televisi ada perwakilannya di sana, benar adanya bahwa itu Amerika di bagian Hollywoodnya terbang. Ini jangan suka ngelawan hukum, paham begitu, paham? Hadhil masajidu, adapun beberapa masjid ini adalah wahdaha, menjadi kesatuan, lau sadattumul rihala ilaiha, lau sadattum, jika kamu sekalian beranggapan ar-rihala, bahwa perjalanan pada masjid itu, ilaiha, pada masjid itu, la yadi'u taba'ukum, la yadi'u ta'abukum, tidak akan ada sia-sia apa yang kamu sekalian lakukan. Bal ya'udu alaikum, akan tetapi akan kembali kepada kamu, minas sawabi, diberikan pahala oleh Allah, bimudha'afatin, dengan dilipat gandakan, sawabis salati, seperti pahalanya salat, fiha, di dalam masjid itu, mayuazi ta'abukum, sebagaimana yang bisa menandingi jeripaya kamu sekalian, wasiadatan, dan ditambah oleh Allah akan pepergian kamu. 3 masjid yang kita kunjungi tidak lain adalah memerlukan biaya. Ke Masjidil Haram ada biayanya apa enggak? Ke Masjid Nabawi ada biayanya apa enggak? Mahal apa mahal? Ke Masjidil Aqsa yang sedang digempur habis-habisan oleh Israel, itu beresiko apa enggak? Beresiko apa enggak? Pantas kalau Allah menganjurkan perjalanan ke 3 masjid itu, kemudian diberikan pahala oleh Allah berlipat karena jalannya jauh, ongkosnya mahal, resikonya tinggi besar. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau diajak ke Palestina mau apa enggak? Ke Palestina, ninggalin anak, ninggalin suami, mau apa enggak? Bapak-bapak diajak ke Palestina buat berjuang, ninggalin ibu-ibunya, anak-anaknya, boleh apa enggak? Bu, ibu ditinggal sama suami ke Palestina mau jihad, diizinin apa enggak? Nah, kalau mati enak jadi janda. Jihad sabilillah,
ya lihat-lihat jihadnya. Emang nih kita ngaji dingin-dingin di sini jihad apa bukan? Hoi, nih yang enak dingin-dingin ngapain? Dingin-dingin ngapain yang enak? Makan seblak. Perut kenyang terus ngapain? Kompak bener jawabannya. Tapi karena kita punya kewajiban, punya tanggung jawab, ya kita kerjain, ya. Ya ngaji, ya padahal sih kita di rumah aja juga nggak ada yang ngomelin ya. Cuman karena kebiasaannya hari Selasa ngaji, kalau nggak ngaji enak apa enggak? Oh lewat streaming juga ada nih, lihat di YouTube. Yang datang ke masjid sama yang lihat di YouTube sama nggak pahalanya? Ah? Saya nggak bilang sama, saya nggak bilang beda, tapi ibu bapak yang ngerasain. Makan nasi uduk, makan bakso, makan seblak di tempat tukang dagangnya ama dibawa pulang, rasanya beda nggak? Enakan di mana? Tukang jajan ini. Itu tolab, carilah perintahnya, amar perintah, datengin. Ziarah kubur, kita datengin orang tua, sama kita titipin ibu bapak kita titipin makanannya, duitnya, dianterin. Masih hidup orang tua kita, dianterin makanannya, dianterin duitnya, orang tua girang apa enggak? Girang apa girang? Tapi kalau anaknya langsung yang bawa, ya duitnya ya makanannya, ibu kita lebih senang apa lebih senang? Lebih senang langsung didatengin daripada dititipin. Karena orang tua bukan hanya makanannya, bukan hanya uangnya, tapi ada komunikasi sama anaknya. Kalau hari ibu suka ngasih hadiah pada ibunya yang masih ada, itu statusnya rame bener. Hari ibu status doang, datangnya hari guru, wah hari guru banyak dapat hadiah, giliran gurunya cuman man ana. Jadi kalau guru ngajinya cukup man ana aja. Ya nggak apa-apa sih, lagi guru ngaji nggak usah ngarep-ngarep dari murid ya. Ya rezekinya sudah masing. Iya keliwatan jadi guru kalau ngarep-ngarep dari murid yang nggak punya pikiran. Hari guru cuman man ana laulakum. Siapa aku kalau tidak dengan guruku? Siapa aku kalau tidak dengan jasa guruku? Itu cuman nyanyian. Tapi guru nggak boleh ngarep-ngarep dari murid. Ya. Itu namanya guru yang tidak bersyukur kepada Allah. Ngajar itu bukan hanya kebutuhan dan kewajiban,
tapi guru ngajarin karena ini adalah bagian dari perintah Allah untuk ngamalin ilmunya. Paham begitu? Paham? Enggak usah kecewa juga, banyak diajarin, dikit juga jangan ngomel jadi guru. Dikit amat sini orang pada kemana? Loh, orang ngaji banyak apa dikit bukan urusan kita, itu urusan Allah. Ibu-ibu datang kemari ada yang nyuruh nggak? Ada yang bayar apa enggak? Ada yang undang apa enggak? Itu ngapa datang kemari? Karena kehendak Allah. Kalau bukan kehendak Allah bisa enggak kemari? Kakinya sakit naik dari sono kemari kuat apa enggak? Apalagi hujan begini nih, mudah-mudahan hujannya sampai jam 2. Wah, gimana pulangnya? Karpetnya enak, ngeringkuk aja di sono. Tadi cariin sama suaminya, Pak, karena kehujanan saya ngeringkuk aja di masjid raya. Boleh apa boleh? Cuman tiduran di masjid. Halo, ada caranya. Tiduran di masjid kalau darurat. Kalau nggak darurat jangan tidur di dalam masjid. Ini karpet kalau diilerin najis apa najis? Wah, ileran. Tidur enak banget. Ini kalau dibuat tidur enak nggak nih? Karpetnya empuk apa enggak? Di rumah punya karpet kayak begini. Randuwe ya. Teboga itu gaduh di imah manukoskianya. Duduknya juga duduknya empuk apa empuk? Alhamdulillah anteng. Kalau darurat nungguin hujan, habis sholat makan snack sampai 3 pas. Lewong lagi ngaji aja tetepnya makan snack. Boleh apa boleh? Ya iya kayak sampean boleh. Tapi tidur di masjid ya, kepalanya di sini, kepalanya di kulon, di barat, kakinya di sono. Halo, jangan pala di sono. Di mana? Wetan. Wetan itu utara, timur. Jangan palanya di timur, di wetan, kakinya di barat. Ini nggak boleh. Halo, makruh tidurnya. Haram sih tidak, tapi makruh. Bagusnya kepalanya di kulon, kakinya di wetan. Kalau lagi ngaji belonjor gimana? Ayo, sampean ngomongnya boleh bang. Sampean madepnya kemana nih? Ngulon. Kalau pengen belonjor ke sono atau ke sono. Paham begitu? Paham? Jangan kakinya ke sono. Paham begitu? Paham? Islam semuanya ada aturannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.